Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semuanya, jumpa lagi di channel Agropark. Pada kesempatan kali ini kami akan berbagi trik dan tips bagaimana caranya melakukan penanaman alpukat di lahan yang masih sekitarnya itu masih hutan. Artinya masih banyak binatang-binatang liar seperti babi misalkan yang dikhawatirkan bisa mengganggu tanaman yang kita tanam. Khususnya untuk sobat yang berkebun di luar Jawa seperti di Sulawesi, di Kalimantan ataupun Sumatera, itu rata-rata kebunnya masih berdekatan dengan sekitaran hutan sobat. Dikarenakan ya pasti petani-petani yang kelas deso seperti saya juga mencari lahan yang harganya agak murah sehingga mendapatkan lokasi itu yang agak di pinggiran hutan. Baiklah sobat, langsung saja langkah yang pertama kita bersihkan dulu rumput-rumput liar yang ada di sekitar titik tanam, kurang lebih diameter 1-1,5 meter. Ini harus bersih sobat. Kemudian yang kedua, kita gali lubang, diameternya itu menyesuaikan dengan kondisi tanah sobat. Jika lokasi sobat itu tanahnya lengket, usahakan lubangnya lebih lebar, kurang lebih minimal 50 cm. Tapi jika tanahnya gembur seperti di lokasi saya ini, saya tidak perlu lubang yang terlalu dalam ataupun lebar, cukup sekitar 30-40 cm. Menyesuaikan dengan besar kecilnya polybag bibit yang akan kita tanam. Kemudian yang ketiga, saya berikan garam dapur. Garam dapur ini fungsinya sebagai pengganti puradan sobat. Jadi supaya rayap-rayap tidak mengganggu bagian perakaran. Kemudian yang keempat, saya gunakan NPK. Ini hanya untuk pemancing awal saja, kurang lebih 1 sendok makan juga. Saya tidak menggunakan pupuk kandang, dikarenakan kalau pakai pupuk kandang nanti babi itu akan datang sobat. Akan datang mencium baunya ya, aromanya itu akan mengundang babi. Itulah yang menyebabkan babi akan mencari cacing, mencungkil-cungkil di sekitar bagian perakaran ini sobat. Yang kelima, karena saya tidak menggunakan pupuk kandang, sebagai penggantinya saya carikan tanah bagian atas yang warnanya agak kecoklatan sobat. Karena di sini tanah saya kuning. Jadi kalau warnanya agak kecoklatan itu sudah bercampur dengan kompos daun-daun kering yang lapuk secara alami. Tanah inilah yang akan saya gunakan untuk menimbun lubang tanam. Yang keenam, kita timbun lagi lubang tanamnya sobat dengan tanah yang lebih subur ini, yang warnanya kecoklatan tadi, tanah bagian atas ya. Ini kita timbunkan di lubang tanam di sekitar perakaran. Kemudian yang ketujuh, di sini saya tambahkan lagi sedikit garam dapur dan juga NPK di bagian permukaan atas sobat. Tujuannya garamnya sebagai pencegah rayap juga yang datang dari atas, dan pupuknya ini untuk persediaan makanan berikutnya. Kalau hujan nanti kan akan meresap dengan sendirinya. Yang kedelapan, bagian permukaan atas ini saya tutup dengan daun-daunan sobat. Tujuannya sebagai mulsa atau penutup tanah ya, agar supaya rumput-rumput liar tidak mudah tumbuh di sekitar perakaran ini. Fungsi lainnya untuk menjaga kelembapan tanah supaya tidak cepat kering ketika terkena sinar matahari secara langsung. Sobat, mengapa saya tidak menggunakan naungan di saat menanam ini? Dikarenakan bibit yang saya tanam ini sudah dilatih terkena sinar matahari secara langsung. Dan ini daunnya sobat sudah hijau tua, bukan kondisi daun yang hijau muda. Kalau kondisi daunnya hijau muda, sobat harus pakai naungan. Yang kesembilan, inilah poin utamanya sobat. Untuk menjaga tanaman ini agar tidak tercungkil oleh babi, di sini saya siapkan 3 tiang dari bambu. Sobat bisa gunakan bambu ataupun kayu ya, itu terserah mana yang mudah didapat oleh sobat. Tinggi tiang ini minimal 50 cm. Ini ditancapkan di sekeliling pohon, 3 titik yang berlawanan ya. Kemudian kita ikatkan tali sobat. Dari permukaan tanah ketinggiannya kurang lebih 30 cm. Ini untuk memperkirakan tinggi babi hutan. Tali ini kita ikatkan di setiap tiang mengelilingi pohon yang kita tanam. Sehingga nanti jadinya sobat membentuk segitiga seperti ini sobat ya. Nah sobat, tali ini di daerah kami sudah terbukti bisa mengamankan tanaman kita di kebun hutan-hutan seperti ini dari ancaman babi hutan. Mengapa? Kami memprediksi bahwasanya ketika babi hutan mendekati pohon ini, kemudian babi itu menyentuh tali, bisa jadi babi itu menyangka ini adalah tali jerat. Karena kebetulan di daerah kami ini babinya sering juga dijerat oleh orang yang memang sengaja mencari babi hutan. Ketika bersentuhan dengan tali seperti ini, babi akan kabur sobat, akan menyingkir, tidak berani mendekat. Nah kami punya bukti sobat, bukan hanya sekedar teori, ini kami lampirkan videonya, bahwasannya memang tali ini ditakuti oleh babi hutan.
Di sekitarnya ini ya, ini bersih ini. Ini adalah bekas babi. Ini adalah bekas babi sobat, bukan tanah longsor ya. Ini bekas babi sedang mencari cacing atau mencari makan. Ini sobat bisa perhatikan nih. Seperti inilah bekas-bekas babi hutan sobat. Tuh ya. Tapi alhamdulillah pohon alpukat saya aman. Ini bisa jadi babinya takut dengan segitiga ini. Ini sobat lihat. Ini ya, ini bekas babi juga ini sobat. Ini. Entah kalau di daerah lain yang babinya tidak pernah dijerat dengan tali seperti itu, mungkin bisa jadi masih bisa saja ada kemungkinan tercungkil juga oleh babi. Ini kebun coklat sobat, kebun kakao, tapi sudah saya tanami alpukat di antaranya. Ada juga duren. Nanti kalau alpukat dan duriannya sudah besar, coklat-coklat ini, kakao ini akan dibunuh. Demikianlah sobat sekilas informasi yang bisa kami sampaikan. Semoga trik dan tips ini bermanfaat untuk sobat semuanya. Jika ada manfaatnya silakan like, share, bagikan ke kawan-kawan lain. Mungkin kawan-kawan sobat juga membutuhkan informasi dari video ini. Terima kasih semuanya yang sudah nonton. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.